pagi. Perkenalkan, nama saya Asrida Situmorang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti YKN Ambon periode 7 tahun 2021. Pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pembelajaran Gereja dan Anak Muda di kelas 91. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom, selamat pagi Bu. Apa kabar anak-anak sekalian? Luar biasa. Ibu merasa bersukacita sekali pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan anak-anak sekalian tanpa kekurangan satu apapun. Oleh kesetiaan Tuhan memberikan kita selalu kesehatan dan panjang umur. Oleh karena itu, kita panjatkan doa syukur kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita karena kita diberikan kesehatan. Kepada Angel, Ibu persilakan memimpin doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur padamu dalam perlindunganmu dan bimbinganmu. Pada saat ini Tuhan kami kumpul dengan tujuan belajar, sertailah kami, berilah kami kemudahan, berilah kami kesehatan, kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus dalam pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan untuk dosa-dosa kami. Terima kasih. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Untuk sekretaris, bagaimana keadaan kehadiran pada hari ini? Hadir semua Bu. Terima kasih semuanya bersukacita dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu minta supaya dikondisikan meja dan kursinya, dirapikan pakaiannya supaya kelihatan rapi dan bagus. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Ibu mengundang anak-anak sekalian untuk berdiri. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak sekalian, masih ingatkah kalian materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ingat Bu. Tentang apa itu, Asri? Adapun materi pokok pembelajaran sebelumnya adalah gereja yang hidup di dunia Bu. Terima kasih. Menurut Angel, apa itu gereja yang memberitakan? Yang dimaksud dengan gereja yang memberitakan adalah memberitakan berasal dari kata keruma yang artinya pengumuman. Pemberitaan yang disampaikan adalah tentang siapa Yesus dan apa makna kehidupan, kematian dan kebangkitannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Baik, terima kasih. Luar biasa. Menurut Dio, apa itu makna gereja yang tidak membeda-bedakan? Gereja yang tidak membeda-bedakan adalah gereja yang oikumene, artinya yang aman. Baik, terima kasih. Gereja yang di oikumene, gereja yang bersatu atau gereja yang esa. Terima kasih. Adapun materi pembelajaran kita hari ini berkaitan erat dengan materi kita yang sebelumnya. Materi kita hari ini adalah tentang gereja dan orang muda. Dien, apa itu orang muda? Menurut saya, orang muda adalah generasi keluarga, generasi bangsa, dan generasi juga gereja di masa yang akan datang. Baik, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Menurut Eka, kira-kira apa ya peranan orang muda di dalam gereja? Menurut saya peranan orang muda dalam kegiatan gereja ada 5, yaitu 1. Kegiatan orang muda dalam gereja adalah
2. Seminar pembinaan karakter talent muda. 3. Terlibat dalam pelayanan ibadah, misalnya sebagai pemain musik, operator di city atau singer. 4. Melaksanakan ibadah persekutuan remaja atau pemuda. 5. Terlibat dalam pelaksanaan bakti sosial lintas denominasi gereja. Baik, sangat luar biasa ya Eka. Adapun manfaat dari materi pembelajaran kita hari ini untuk kehidupan adalah dengan mempelajari materi pembelajaran kita hari ini adalah kalian, anak-anak sekalian termotivasi menjadi orang muda yang bersemangat untuk menjadi orang yang melakukan aktivitas menggunakan masa mudanya, baik itu di keluarga, di gereja, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, silakan diperhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan cakupan materi tentang gereja dan orang muda. Adapun cakupan materi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kamu perhatikan di sini ada tokoh inspiratif orang muda yang berperan aktif dalam gereja. Kemudian Ibu menampilkan di sini kompetensi dasar dari materi kita. Lalu perhatikan indikator pencapaian kompetensi. Lalu tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan pandangan Alkitab tentang orang muda. Yang kedua, mengupakan pentingnya peran orang muda dalam pelayanan gereja. Yang ketiga, menentukan kegiatan-kegiatan yang menopang pertumbuhan orang muda dan gereja. Kemudian deskripsi materi yang pertama, mengacu dari materi pembelajaran ini, peserta didik memahami seberapa pentingkah peranan orang muda ataupun remaja dalam berkontribusi bagi remaja, gereja, dan masyarakat, disertai berbagai kegiatan yang dapat mendukung sebagai sarana pembinaan dan edukasi dalam membentuk karakter menjadi pemimpin di masa depan. Yang kedua, dalam Alkitab ditemukan banyak sekali orang muda yang berperan penting dalam mewujudkan rencana Allah. Mereka dipilih dan diutus atas perkenaan Allah. Yang ketiga, gereja sebagai lembaga institusi hendaknya memfasilitasi orang muda dengan memberi ruang kesempatan berkarya sesuai dengan potensi, kompetensi, kualitas, dedikasi, loyalitas, minat, dan bakat untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian orang muda ataupun remaja merupakan kelompok sosial secara kolektivitas sebagai sumber daya umat yang bertindak sebagai agen perubahan untuk bervisi sekaligus menjadi misioner dalam kapasitas perannya menjadi pemimpin masa depan. Kemudian yang kedua, gereja harus memiliki atensi kepada orang muda, remaja, karena tidak akan ada generasi penerus yang akan meneruskan kehidupan gereja selain orang muda maupun remaja. Belajar dari beberapa tokoh orang muda dalam Alkitab memberi inspirasi sekaligus motivasi bahwa Allah memiliki kehendak bebas untuk memilih seseorang untuk meneruskan rencananya bagi umat dan dunia sehingga sebuah pembaharuan hidup yang berkenan bagi Allah. Yang keempat, perwujudannya melalui berbagai kegiatan yang lebih diarahkan untuk meningkatkan kapasitas seorang muda atau remaja sesuai dengan kompetensi, minat, dan bakat, serta menumbuhkan budi pekerti sebagai wadah pembinaan spiritual dan sosial. Nah, kemudian di akhir nanti akan diberikan tiga soal. Yang pertama, tuliskan pandangan Alkitab tentang orang muda. Yang ketiga, jelaskan pentingnya peranan orang muda dalam pelayanan gereja. Dan yang ketiga, tentukan 4 kegiatan yang dapat menopang pertumbuhan gereja dan orang muda dalam gereja.
Terima kasih. Nah, adapun teknik penilaian yang akan diberlakukan pada saat pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Ibu akan memberikan penilaian dalam 4 kategori. Yang pertama, penilaian spiritual, yang kedua, penilaian sikap, yang ketiga, penilaian pengetahuan, dan yang keempat adalah penilaian keterampilan. Nah, adapun KKM kita adalah 65. Bila mana peserta didik tidak mencapai KKM 65, maka akan diberikan pembelajaran dengan remedial. Kemudian bagi yang sudah mencapai KKM dan melampaui KKM akan diberikan materi pembelajaran kewayaan. Nah, aku akan menampilkan sebuah video. Silakan diperhatikan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah hanya karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pertama Timotius 4 ayat 11. Tuhan, Engkau mengatakan kepada seorang pemuda hanya karena sudah dan muda membakar untuk menunjukkan kuasamu mengalahkan Goliat sang raksasa. Engkau juga memakai seorang anak kecil untuk memberitakan dengan orang. Paulus mempercayai seorang Timotius muda untuk memimpin jemaat di Efesus. Presiden pertama kami pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan menguncangkan
adalah masa depan kami. Baiklah, anak-anak sekalian sudah mengamati gambar tokoh inspiratif orang muda dengan gereja, dan kemudian sudah mengamati video yang baru saja kita saksikan bersama. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk berdiskusi kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada silakan Ibu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD. Pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, dari hasil pengamatan kita, silakan diidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan, ya, dan dituliskan di situ apa yang ingin diketahui dari materi belajar kita tentang gereja dan orang muda. Diberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian. Silakan dikerjakan. Silakan Mas, nama. Silakan digunakan guna Ibu. Silakan pertanyaan yang diidentifikasi anak-anak sekalian sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan pertanyaan yang telah dibuat bersama kelompok 1. Silakan. Baiklah, adapun pertanyaan dari kelompok 1 adalah: 1. Menurut kamu, siapakah orang muda? 2. Bagaimana pandangan Alkitab tentang orang muda? Terima kasih. Baik. Sekarang Ibu minta
2 untuk membacakan pertanyaannya. Adapun pertanyaan dari kelompok 2 yaitu mengapa peranan orang muda sangat penting bagi masa depan gereja? Menurut kamu, apa saja jenis kegiatan yang menopang orang muda menjadi pemimpin masa depan gereja? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang ini Ibu berikan kesempatan kelompok 3 untuk membacakan pertanyaannya. Silakan. Sebagai pertanyaan dari kelompok 3, sebagai orang muda, berikanlah beberapa contoh yang bisa kamu terapkan di dalam hidupmu sehari-hari. Baik, semuanya sudah memberikan pertanyaan pada saat ini. Nah, selanjutnya Ibu meminta kepada anak-anak sekalian untuk mencari informasi dari berbagai sumber, baik itu buku paket kita halaman 62 sampai 67, kemudian dari Alkitab, kemudian dari internet, untuk bisa mencari informasi, menjawab pertanyaan yang telah timbul pada saat ini. Silakan Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan Kak. Dan menghayal ya Nak. Menghayalnya Pak Kak. Didiskusikan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Mencari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Silakan dicari internet, bisa dari buku paket, bisa dari Alkitab juga bisa. Silakan dibuka buku paketnya halaman 62 sampai halaman 67. Nah, sekarang waktunya sudah selesai. Ibu minta kepada kelompok 4 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 4, silakan. Semua kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana pandangan Alkitab tentang orang muda? Pandangan Alkitab tentang orang muda. 1. Masa muda adalah masa yang baik untuk mengembangkan hubungan dengan Allah. 2. Orang muda dapat menjadi contoh atau teladan. 3. Tuhan menghendaki orang-orang muda hidup dalam cara hidup yang benar, bersih, suci dan murni. 4. Ada pertanggungjawaban yang akan Tuhan minta terkait dengan masa muda kita, mengenai cara apa seseorang menghabiskan masa mudanya. 2. Peranan orang muda. Dalam Alkitab kita dapat menemukan orang muda yang berperan penting dalam rencana-rencana Allah. Misalnya 1. Daud. 1 Samuel 16 ayat 7. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan dikasihi Allah, yang tahu potensi yang ada pada dirinya. Allah membutuhkan orang muda termasuk peserta didik, karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Allah membutuhkan orang muda sebab mereka biasanya mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah. 2. Andreas. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Andreas adalah salah satu murid Yesus yang pertama, dan dia juga adalah pekerja Kristen pertama. Pertama-tama menyampaikan kepada orang lain mengenai Kristus, dan kemudian membawanya kepada sejarah dan juga tradisi gereja. Mula-mula mencatat bahwa Andreas memberitakan Injil sampai ke Rusia Selatan. Andreas mati dengan cara disalibkan dengan salib berbentuk X. 3 Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12.
Dalam nasihat Paulus kepada Timotius dapat disimpulkan bahwa orang muda tidak perlu merasa rendah diri dan takut untuk memainkan perannya sebagai pemimpin, karena kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh usianya. Paulus sudah mengenal Timotius dengan baik, memiliki keyakinan bahwa Timotius mampu untuk menjalankan peran dan tugasnya sebagai pemimpin di jemaat Efesus. Karena itu, Timotius harus membuktikan dirinya melalui kata-kata, laku, kasih, kesetiaan, dan kesuciannya. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih. Baik, silakan duduk kelompok 4. Kita berikan apresiasi yang semangat untuk kelompok 4. Kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu minta kesediaan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan sini Eka. Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan kami jawab dari pertanyaan kelompok 2, yaitu mengapa peranan orang muda sangat penting bagi masa depan gereja. Gereja dan peran orang muda sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, generasi muda gereja seharusnya ikut berperan aktif, bekerja melayani Tuhan. Walaupun mereka masih muda, namun mereka dapat dilatih oleh gereja untuk mulai memegang tanggung jawab seperti melayani dalam kegiatan pelayanan gereja, menjadi agen penggerak tubuh Kristus yang bertumbuh, menjadi penerus masa depan gereja, menjadi saksi Kristus, dan beberapa kegiatan-kegiatan orang muda, yaitu mengikuti KKR, seminar pembinaan karakter kaum muda, terlibat dalam pelayanan ibadah misalnya sebagai pemain musik, operator LCD, singer, melaksanakan ibadah persekutuan remaja atau pemuda, terlibat dalam melaksanakan bakti sosial lintas denominasi gereja dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu minta kepada setiap kelompok membuat pesan moral dari materi pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada setiap kelompok mendiskusikan pesan moral dari materi kita. Berikan waktunya 5 menit. Silakan. Kita hari ini berani lagi tanpa orang tua seperti berani beribadah, menolong orang menderita. Silakan kelompok 3 merumuskan pesan moral. Pesan moral yang akan kita sampaikan kepada diri kita dan juga kepada sesama. Ibu minta kepada kelompok 1 untuk membacakan pesan moral dari kelompok 1. Silakan berdiri. Adapun pesan moral yang dibuat dari kelompok 1 adalah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Tepuk tangan. Ibu minta kepada kelompok 3 membacakan pesan moral. Ada pesan moral dari kelompok 3, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Kepada kelompok 4, silakan bacakan hasil diskusinya. Adapun pesan moral dari kelompok 4 adalah jangan kau berkecil hati karena engkau orang muda. Orang muda selalu menolong sesama dan menjadi baik di gereja dan masyarakat.
orang muda. Ibu akan memberikan kesimpulan dari rangkuman materi pada saat ini, yaitu tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita membaca bersama-sama. Semua mengucapkan 1 Timotius 4 ayat 12, dimulai 1, 2, 3, ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Baik, demikian materi pembelajaran kita pada saat ini. Ibu minta kepada anak-anak sekalian menjawab pertanyaan ini. Silakan. Nih, yang pertama, tuliskan pandangan Alkitab tentang orang muda. Tuliskan pandangan Alkitab tentang orang muda. Yang pertama, tuliskan pandangan Alkitab tentang orang muda. Yang kedua, jelaskan pentingnya peranan orang muda dalam pelayanan gereja. Jelaskan pentingnya peranan orang muda dalam gereja. 3. Tentukan 4 kegiatan yang dapat menopang pertumbuhan gereja dan orang muda dalam gereja. Tentukan 4 kegiatan yang dapat menopang pertumbuhan gereja dan orang muda dalam gereja. Oke, silakan dikerjakan, diberikan waktunya 5 menit. Nomor 3, tentukan 4 kegiatan yang dapat menopang pertumbuhan gereja dan orang muda dalam gereja. Silakan dikerjakan. Sudah selesai, silakan dikumpul. Ya dirobek aja tangannya. Silakan di apa? Ya. Tugasnya satu-satu per orang, tidak kelompok lagi. Nah, sekarang Ibu minta kepada seluruh peserta didik agar menuliskan nama di lembar jawabannya. Silakan diantar ke depan. 1 orang per orang. Nah, setelah Ibu amati hasil uji tertulis kalian pada hari ini, semua sudah memahami pelajarannya, semua memperoleh nilai 100. Tepuk tangan untuk kita semua.
tentang gereja yang membaharui diri. Nah, supaya dipersiapkan dirinya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan gereja yang memperbaharui diri. Nah, sebagai penutup pada saat ini kita berdoa yang dipimpin oleh Febrianti. Silakan kepada Febrianti. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau sudah memberikan kami kesehatan pada saat ini. Para Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami belajar tadi dapat berguna bagi kami. Hanya ini doa kami melalui kami berdoa. Amin. Nah, demikian pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam keadaan sukacita. Shalom, selamat